Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat Advent. Pada kali ini kita sudah ditemani oleh Amang Pendeta Situmeang yang akan membahas Evangelium minggu kedua Advent pada tanggal 8 Desember 2024. Sebelum kita mengulas lebih dalam bersama dengan Amang Pendeta Alfred, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam minggu-minggu Advent ini. Kami mau lebih dalam lagi memaknai, memahami masa-masa penantian di minggu Advent kedua ini yang akan kami bahas dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5 yang akan diterangi oleh hamba-Mu Pendeta Situmeang. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami ini dan juga saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar lagi. Sebelum kita memulai podcast ini, kita sudah kehadiran tamu yang sangat istimewa, Amang Pendeta Situmeang, Pendeta Resort Estomihi. Kami persilakan untuk Amang memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program podcast ini. Silakan Amang. Baik, nama saya Pendeta Alfred Situmeang, istri Boru Marpaung, 1 Boru, dan Hela mantu Marga Situmorang, 3 cucu, 2 laki-laki, 1 perempuan. Melayani kami dimulai dari minggu ke-3 Desember 2021 hingga sekarang. Demikian perkenalan kami. Baik, ini kalau boleh tahu nih Amang, sudah punya cucu nih, panggilannya opung apa nih Amang? Opung Ruben. Opung Ruben, ya. Kita sudah kehadiran tamu yang sangat istimewa yaitu Opung Ruben Situmeang. Terima kasih Amang buat perkenalannya. Semua keluarga dalam keadaan sehat ya Amang ya? Iya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai membahas, mengulas firman Tuhan di minggu Advent yang kedua, tanggal 8 Desember 2024, yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5 dengan topik minggu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Ya, baik Amang Pendeta, kita tadi sudah baca ayat 1 sampai dengan 5 dengan topik minggu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang pertama Amang Pendeta yang mau saya tahu, dan Bapak Ibu di rumah juga mau pengen tahu apa yang menjadi latar belakang teks ini Amang Pendeta. Silakan Amang Pendeta. Baik, bangsa Allah yang melakukan dosa-dosanya sehingga mereka akan dibuang ke pembuangan di Babel. Jadi pada masa ini Yesaya yang melayani ataupun yang diutus Tuhan untuk menghibur, menguatkan umat Allah. Jadi kalau dikatakan tadi dihibur berarti umat Allah yang dalam keadaan di pembuangan. Jadi bisa kita melihat keadaan yang di pembuangan. Kalau di pembuangan tentunya tenaga kita dikuras dan waktu kita dikuras untuk melakukan apa yang diminta dalam pembuangan.
Jadi kalau kita di dalam pembuangan, kita tidak berdaya. Tentunya inilah firman Tuhan kepada Yesaya, supaya Yesaya mengingatkan umat Allah. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan. Dan yang berikut dikatakan, tenangkanlah. Artinya di sini kita diminta untuk menghibur. Walaupun kita katakan karena dosa mereka, kita juga harus turut untuk menghibur. Dan juga untuk memberikan ketenangan hati daripada umat Allah, terlebih orang yang tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena kota Yerusalemlah yang menjadi tempat orang-orang yang bisa kita katakan umat Allah yang menjadi pusat daripada orang Israel. Jadi diajak kita untuk menenangkan, memberikan ketenangan bagi hati mereka. Karena mereka sudah hidup di dalam pembuangan, tidak ada daya, bahkan tidak ada kekuatan. Dan bisa-bisa katakan mereka bahwa Tuhan kita tidak berdaya. Padahal karena dosa-dosa mereka, mereka diizinkan untuk dibawa ke pembuangan. Jadi kalau kita berangkat dari sini, tentunya kita akan lihat perlunya untuk penguatan. Kenapa? Karena mereka sudah dibuang, diperlakukan tidak seperti yang diharapkan. Lalu disinilah saatnya katakan bahwa perhambaannya akan berakhir. Jadi kalau perhambaan berakhir, belum berarti sudah berakhir semuanya. Tentunya di sini diajak untuk seperti pasal 60, 40 ini, tentunya kita akan melihat ini dalam proses. Bahwa diajak kita supaya melihat bahwa perhambaan akan berakhir. Sudah berakhir, tentunya belum ini akhirnya. Masih aja kita katakan waktunya. Yang berikut juga dikatakan bahwa kesalahannya sudah diampuni. Inilah sungguh enaknya kita punya Allah ya. Karena kita berdosa, kita diampuni. Kalau kita diampuni tentunya sudah dilupakan dosa-dosa kita. Bukan berarti kalau kita sudah diampuni, tentunya kita bisa untuk melakukan yang tidak benar. Tentunya kita sebagai orang yang diampuni, tentu kita akan melihat kepada kuasa Allah yang Allah kita selalu mengampuni kita. Demikian juga kita akan melihat di sini bagaimana untuk tentang pengampunan tadi. Sini sudah berlaku sebenarnya hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan ini sebenarnya kalau kita perhatikan, ini sudah sungguh hebat, dikatakan 2 kali lipat katanya. Berarti sudah dibentuk mereka supaya mengerti akan dosa-dosa mereka. Jadi ini kita perhatikan tadi bahwa hukuman tadi sudah membentuk mereka supaya mereka ingat akan dosa-dosa mereka. Tetapi kalau kita perhatikan dari sini, ini belum mereka mengakuinya bahwa Allah sudah pengampun. Kalau sudah pengampun tentunya mereka bisa untuk melupakannya. Lalu yang berikut kita perhatikan untuk ayat yang ketiga. Ini disebutkan untuk suara-suara yang berseru-seru. Jadi kalau kita perhatikan di sini, persiapkanlah katanya. Kalau kita di dalam keterpurukan, tentunya kita akan perlu untuk persiapkan ya diri kita supaya kita siap untuk menjalani akan perjalanan kita. Seperti yang dikatakan di sini, bahwa umat Allah itu menjalani padang gurun. Tentunya padang gurun ini, itu bisa kita katakan tidak seperti tanah datar ya. Banyak hal yang harus kita hadapi di sana. Bahaya ketika angin kencang bisa itu tertutupi, ban kita untuk mati karena kepanasan dan seterusnya. Kalau kita perhatikan juga untuk jalan ini perlu kita untuk lihat jalan raya supaya bisa dilewati dengan baik ya sebenarnya. Kalau jalan itu kan sebenarnya kalau di padang gurun tidak seperti jalan yang seperti yang kita jalani di tempat kita ini sekarang ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini perlu kita untuk memperhatikan bagaimana hati kita supaya kita perhatikan walaupun kita di dalam pembuangan, tentunya kita harus perlu untuk mempersiapkan hati kita melihat kepada Allah kita yang pengampun, tentunya kita akan persiapkan mau kita untuk memperbaiki diri kita,
mau kita untuk meninggalkan dosa kita, mau kita kembali. Tentunya kalau dengan jalan tadi, jalan ini dengan untuk pertobatan dan juga untuk komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tentunya kalau orang-orang yang di dalam pembuangan, ini kita perhatikan kan hati kita terpuruk ataupun jatuh ya. Bagaimana kita untuk menjalani pergumulan yang begitu hebat. Kalau kita katakan pergumulan hebat, kita bisa-bisa seperti itu lembah ya. Tidak ada yang mempedulikan kita, bahkan bisa juga kita untuk menjalani bukit, tapi kita tidak bisa naiki dan juga kita perhatikan di sana, tidak kita berdaya untuk menaiki apa yang kita gumuli sekarang ini. Jadi kalau kita perhatikan juga di sini sebenarnya untuk keadaan yang seperti yang kita dihadapi umat ini, tentunya kita akan perhatikan bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kalau kita perhatikan di sini kan waktu itu kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada kita. Ini Allah menyatakannya bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya, kesetiaannya kepada kita, bahkan memberikan keselamatan yang kita minta pada sekarang ini. Kalau kita perhatikan dalam teks ini, kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini ya, bisa-bisa warga jemaat kita ataupun kita sendiri, kita banyak pergumulan. Kita sebagai hamba Tuhan juga banyak pergumulan, dan juga jemaat juga banyak pergumulannya. Kalau kita perhatikan dari pergumulan jemaat kita yang tidak punya keahlian, tentunya akan terpuruk. Bisa-bisa kita akan katakan juga tidak berdaya untuk melanjutkan pekerjaan, ataupun dari sistem pekerjaan tersebut, sistem kontrak sekian tahun, padahal baru kita masuk, sudah habis untuk kontrak kita, ataupun suami yang menekan istri karena tekanan dari pekerjaan, ataupun tuntutan daripada sekolah anak-anak kita, dan juga hidup perekonomian kita, dan juga sebagai orang muda pun, orang muda yang mencari jodoh karena keadaannya yang tidak dapat pekerjaan, dan juga dari teman hidupnya ataupun temannya sudah menuntut untuk menikah karena tidak ada pekerjaan, dia harus menunda dulu, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan sini, perlu kita untuk menghibur ya, menghibur mereka, menguatkan mereka, bahkan memotivasi mereka supaya bisa untuk berjalan, menjalani kehidupan yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah kehidupan di Batam ini. Jadi perlu kita untuk menghibur di sini dengan menguatkan dari firman Tuhan. Dan juga kita bisa untuk menghibur bagi teman-teman kita yang mempunyai Pergumulan daya yang bisa untuk memasukkan pekerjaan contohnya. Oh, Berikan peluang bagi mereka. Ataupun kepada orang-orang yang punya uang, sebenarnya harus dilengkapi dirinya untuk belajar dan juga untuk membeli keahlian ya, contohnya ya, keahlian seperti sertifikasi ataupun pelatihan-pelatihan tenaga kerja BLK yang diadakan di tempat kita ini. Kita harus cepat untuk berlomba untuk memiliki sertifikasi ataupun bisa kita untuk menjadi pekerja yang baik. Jadi kalau ke sana kita akan bisa untuk mengikuti akan tuntutan dari pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan di sini tadi, bisa kita untuk menghibur mereka untuk menguatkan, baik itu dari tuntutan anak-anak pun kita akan kuatkan juga. Bagaimana orang tua juga harus dengan bersusah payah untuk mengajari anak-anak mereka, dan juga untuk mengingatkan mereka untuk belajar dan belajar, terus belajar. Jadi kalau kita lihat di sini tadi perhambaan tadi, bisa itu karena perbuatan kita sendiri sebenarnya. Karena kita lalai, karena kita tidak mau untuk dibekali, karena kita tidak mau untuk melihat kepada teman-teman kita, ya bisa saja karena diri kita ataupun dari luar diri kita ya, ataupun karena sistem pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita katakan di sini, bukan berarti kita akan jadi terpuruk ya karena situasi tersebut.
Kalau kita katakan ya kita mau untuk mengakui kesalahan kita, bisa saja itu terjadi ya. Bukan karena dari luar sendiri ya, tapi bisa dari diri kita sendiri, bisa saja itu. Jadi kita harus mampu untuk mengakui kesalahan kita dan juga mampu kita untuk menerima hukuman ya. Bisa kita katakan karena uh, daya kerja kita yang belum memenuhi ataupun belum seperti yang dimintakan perusahaan, bisa kita untuk meningkatkan produktivitas kita, ya. Sebagaimana kalau di dalam perusahaan kan mereka juga menuntut ya hasil kerja. Bagaimana hasil kerja kita ataupun kita sendiri, karena kita juga lalai untuk memperhatikan keluarga kita, hanya kita bekerja, tidak kita bisa memperhatikan keluarga kita ya. Itu juga harus kita perhatikan. Bisa jadi karena diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Jadi kalau kita katakan di sini bahwa Tuhan kita sudah mengampuni dosa-dosa kita, ini juga harus kita ingat ya, bahwa Tuhan kita mengampuni kita. Jadi kalau kita berangkat dari topik kita tadi sini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan katanya. Jadi kalau kita persiapkan di sini, tentunya kita kan perlu untuk meratakan jalan tadi, meluruskan jalan ya. Kalau meluruskan jalan, hati kita juga harus kita luruskan dulu. Harus kita arahkan kepada Tuhan. Supaya kita mampu untuk melihat bagaimana jalan yang diminta Tuhan daripada kita sebagai orang percaya. Supaya kita bersiapkan jalan tadi, jalan untuk Tuhan ya. Kalau jalan untuk Tuhan berarti kita akan berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Walaupun kita di dalam perhambaan ataupun karena dosa kita akan menerima hukuman, kita juga jangan jadi langsung menuntut Allah kita harus seperti konsep pikiran kita, tapi kita harus belajar juga kepada Tuhan kita bagaimana bahwa Tuhan kita itu mendidik kita ya melalui hukuman tadi dan juga menghajar kita supaya kita mampu untuk bangkit. Jadi kalau sudah kita bangkit, tentu kita akan bersama dengan itu kita akan jalin komunikasi kita yang baik ya. Komunikasi kita yang baik tentunya tidak lagi untuk untuk jadi melihat kepada yang membuat kita terpuruk, bukan demikian. Tapi kita harus melihat kepada yang bisa membangkitkan kita seperti Allah kita membangkitkan kita dan juga teman-teman kita yang memotivasi kita ya ataupun yang mendoakan kita. Jadi jangan lupa kita untuk tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun terpuruk, tetap kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga melihat kepada orang-orang yang bisa memotivasi kita, menyemangati kita pada saat ini. Siapa itu? Bisa kita lihat dari sekitar kita, terlebih dari firman Tuhan pada saat ini. Jadi kalau kita perhatikan tadi sebenarnya, di sini Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya kepada kita, bahwa Dia yang akan kita puji, kita sembah di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita berangkat dari Minggu Advent yang kedua ini, sebenarnya kita kan dilihat bahwa kita ini kan Advent yang kedua ini menunjukkan kepada kita untuk menunjukkan kepada kesetiaan dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Jangan kita lihat karena Tuhan menghukum kita bahwa kita tidak melihat kesetiaannya ataupun cinta kasih Tuhan, tetap Dia setia. Bagaimanapun keadaan kita, tetap Dia setia. Setia Dia kepada kita, mencintai kita. Bagaimanapun perbuatan kita, tetap Dia mencintai kita. Baik, tadi udah dijelaskan sama Om Pendeta latar belakangnya sampai penjelasannya juga tadi ya. Sudah ada beberapa dijelaskan. Ya, baik, sudah lengkap sebenarnya Mang Pendeta, yang Mang Pendeta jelaskan dari awal sampai akhir. Dan yang berikutnya saya mau tanyakan bagaimana kita melihat dalam konteks kita di Batam ini. Tadi Mang Pendeta sudah singgung sebentar tentang membuka lapangan pekerjaan, menunjukkan jemaat-jemaat kita untuk bekerja, lebih cocoknya memediasi mereka, ya kan, supaya tidak berada dalam keterpurukan, dalam pergumulan, dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau kita hadir. Begitu juga dengan pelayan yang mempunyai pergumulan, ya kan. Ya, bolehlah Pendeta untuk dijelaskan lebih lebih
sederhana lagi untuk renungan atau aplikasinya dalam kehidupan kita di Kota Batam atau di Kepulauan Riau ini, Bang? Iya, baik. Kalau kita perhatikan tadi tentang pergumulan di Kota Batam ini, Kota Batam juga sebagai kota berkat bagi kita ya. Iya, Bukan hanya kita bilang siapa suruh datang ke Batam katanya. Karena apa? Karena di Batam ini kan harus punya keahlian. iya, Kalau tidak ada keahlian kita, ya bisa hanya kita di situ saja. Padahal tuntutan daripada kehidupan di Batam ini sungguh mahal ya, besar. mahal gitu. Dengan rumah pun harus dibayar gitu kan per 30 tahun kan, kita harus pikirkan itu. Jadi kalau kita berangkat dari sana, kita akan ingatkan juga untuk jemaat kita ini pakailah waktumu dengan baik ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi sana, karena perbuatan kita, karena kelalaian kita tidak ada, karena kelalaian kita, kelalaiannya ini juga Tuhan akan menghibur kita ya, bukan membiarkan kita ya, bukan membiarkan kita. Jadi mari kita untuk melihat kepada firman Tuhan, mari kita untuk berangkat ke gereja, mari kita untuk berangkat mendengarkan firman Tuhan melalui pertanyaan supaya kita dibekali. Karena melalui firman Tuhan lah kita mampu untuk berdiri. Karena melalui firman Tuhan lah kita mampu untuk dimotivasi, disemangati. Karena dengan firman Tuhan yang mampu kita untuk berdiri tegak. Dan juga kita akan melihat bahwa melalui teman-teman kita juga bisa kita akan perhatikan ya siapa yang teman kita yang mampu untuk menyemangati, mampu untuk menolong kita, mampu untuk mengangkat kita, mampu untuk melihat kita supaya kita berdiri. Ada juga teman kita yang tidak mau bangkit ya. Kenapa? Karena kita juga dilihat kan, jadi saingan katanya. Jadi kalau kita orang percaya, ya baiklah kita untuk bersaing dengan berkompetisi dengan sehat ya. Bukan jadi untuk merusak ataupun menjatuhkan teman-teman kita. Jadi kalau kita di sana tadi mampu kita untuk berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Iya. Kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan, tentunya komunikasi kita akan baik juga dengan sesama kita. Bisa saja kita untuk menanyakan kepada teman-teman kita ya, siapa yang bisa untuk memberikan pekerjaan. Lulu mau diubah karejo katanya. Atau melalui istri, melalui parmargaon, kita bisa juga untuk mengatakannya. Dan bahkan sudah saya bilang melalui khotbah gitu kepada teman-teman yang bisa masukkan ya tolonglah teman-teman kita yang tidak ada pekerjaan, tolonglah. Jangan hanya kita melihat dari dari kemampuan kita yang bisa kita masukkan, kita tolong. Kalaupun nanti dia tidak ada sertifikasi ataupun keahliannya, itu juga kita ajak kepada teman-teman kita. Ayo kita, selagi masih muda kita, bekali diri kita, berilah untuk keahlian kita. Bahkan juga kita harus menciptakan lapangan kerja juga lah. Jangan hanya kita percaya kepada perusahaan saja kita untuk bekerja, untuk hidup kita di sini ya. Kalau kita perhatikan di Kota Batam ini ya, banyak juga orang yang tidak bekerja di perusahaan, dia bisa hidup kok. Kalau kita perhatikan, itulah tadi yang berkomunikasi dengan Tuhan. Iya. Baik Amang, tadi sudah mengarahkan juga dengan konteks kita di Batam ini. Lalu ini kira-kira nih Mang, bagaimana mengartikan topik ini dalam konteks kita? Persiapkan jalan untuk Tuhan. Itu kira-kira gimana? Kalau dikatakan persiapkan dengan jalan Tuhan ya, kita juga harus mau bersiap ya. Ya. Bersiap artinya kita mau belajar dari firman Tuhan ini, bahwa dengan mempersiapkan diri kita dengan Tuhan, mari kita untuk tidak mau kita untuk melihat kejian bagi kita, buat kita terpuruk. Tapi lihatlah kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan mampu untuk menolong kita ya. Mampu untuk memotivasi kita, mampu untuk mengangkat kita. Bahkan memberikan apa yang kita butuhkan pun mampu ya, untuk masa depan kita pun. Jadi kalau di Advent ini, sebenarnya kita tidak ada lagi alasan untuk tidak melihat kepada Allah kita ya. Bahwa Allah kita tetap setia kepada orang percaya yang setia kepadanya. Tidak pernah Allah kita meninggalkan kita. Tidak pernah Allah membiarkan kita. Allah kita selalu
memakai orang-orang di sekitar kita supaya kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Baik. Terima kasih Bang. Untuk penjelasannya tadi lebih jelas bahwa ada perubahan. Kalaupun ada tadi topik yang kita sama-sama sudah dengarkan dan bacakan, persiapkan jalan untuk Tuhan, berarti kita harus menjadi orang-orang yang mau berubah pola hidupnya, pola bergaulnya, dan pola berimannya juga Ya. untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, yang terakhir Bang Pendeta, supaya semakin mantap kita dalam mempersiapkan khotbah di Minggu Advent yang kedua ini, begitu juga dengan para jemaat kita semakin dikuatkan. Bang Pendeta kasih closing statement lah untuk firman Tuhan hari ini. Baik, kalau kita sudah masuk Minggu Advent yang kedua, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita ya. Persiapkan diri kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahwa kita mempunyai Tuhan yang berkuasa mengangkat kita. Bahwa Tuhan juga mampu untuk memakai orang-orang yang di sekitar kita atau di luar kita pun. Tidak sama dengan kita, bisa juga Tuhan pakai karena Tuhan juga Allah yang setia kepada kita. Jadi kalau kita sudah memasuki Advent kedua ini, baiklah kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita yang setia dan cinta kasih kita pun kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita tinggalkan Tuhan kita, kalaupun kita di dalam keterpurukan, di dalam pergumulan yang berat, bahwa Tuhan peduli kepada orang-orang yang setia kepadanya. Demikian. Baiklah, singkat ceritanya tadi, singkat penjelasannya tadi bahwa kita diajak menjadi orang-orang yang setia yang Pendeta, supaya kita merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia mampu memakai siapapun untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita. Ya, terima kasih Pendeta, sangat mencerahkan, dan kita juga boleh dibekali untuk mempersiapkan khotbah di Minggu Advent yang kedua ini. Sekali lagi terima kasih Pendeta, dan kami mintakan Pendeta yang untuk menutup podcast sermon kita ini dalam doa dan doa berkat. Silakan Amang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga. Kau berikan kehidupan bagi kami hingga kami memasuki Advent yang kedua pada saat ini. Kami punya Allah yang selalu setia menemani kami. Kalaupun kami dalam keterpurukan kami, perbuatan kami, sikap kami dalam pergumulan yang begitu berat, Kau tahu Tuhan, bahwa kami juga diajak untuk menghibur, menenangkan teman-teman kami. Bukan karena kami juga orang yang perlu dihibur, mampu kami untuk menghibur juga, dan mampu kami untuk memberikan semangat bagi teman-teman kami, orang-orang yang terpuruk dalam pergumulan berbagai hal. Terima kasih ya Tuhan, kami punya Allah, dan biarlah kami tetap berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Kami tunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Bila kami setia kepada Tuhan, Engkau pun setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan persiapkan jalan bagi Tuhan melalui komunikasi kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga, Engkaulah bersama kami untuk memasuki Advent yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah bersama kami. Berkati Tuhan untuk jemaat kami yang bergumul pada saat ini. Berikan motivasi, kekuatan, semangat yang daripada Tuhan, dan biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang berada di rumah dan dimanapun yang sedang menyaksikan program ini. Sampai berjumpa kembali di program podcast
sermon evangelium berikutnya. Tuhan memberkati. Horas. Horas.